Namo Pense Seja Monifo. Teman-teman, kali ini mau kasih sekilas cuplikan yang saya dapat dari ceramah Master Sheng Yen tentang emptiness is conditioned arising. Yanqi Xin Kong. Ya, saya terjemahkan, kekosongan adalah kemunculan yang terkondisi. Ya, hal demikian bisa dijelaskan secara gampang atau rumit. Artinya tiap fenomena yang muncul karena disebabkan oleh banyak sebab dan kondisi yang mendukung secara bersamaan. Tidak ada yang muncul secara tiba-tiba. Misal contohlah, benih kita tanam di tanah, itu masih butuh sinar matahari, udara, air, bahkan pupuk, juga perawatan kita, sehingga ia dapat tumbuh dan menjadi sebatang tanaman. Sesungguhnya tiada tanaman, muncul tuh tanaman atau rumput misalnya. Ya, selang beberapa waktu dan pada akhirnya ia akan mati. Keberadaannya hanya temporer, sebagai dari sebab dan kondisi yang mendukung. Tak ada yang abadi, ya. Dengan demikian kita sebut kemunculan yang terkondisi, conditioned arising. Contoh lain misalnya lah, rumput memiliki sifatnya. Segala sesuatu mempunyai sifat masing-masing. Sifat mereka selalu berubah-ubah, ya, sebagai sebab dan kondisi yang bervariasi. Ambillah contoh bunga kuning ini sebagai contoh, ya. Sebelum tentu ia akan kuning, dia tidak akan kuning terus. Akhirnya mereka akan layu, jadi pucat, ya, bahkan hitam, dan akhirnya tak berwarna. Karena warna kuningnya hanya temporer, tak memiliki sifat warna kuning yang sesungguhnya. Kita ambil manusia lah sebagai contoh. Banyak orang kira kita dilahirkan dengan sifat kita sendiri, tapi belum tentu sesuai. Banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor lain. Setelah dewasa, ketika namakanlah, katakanlah ketika jadi anak muda, punya banyak potensi kan, ia tak diatur untuk menjadi tipe orang tertentu dengan karakter tertentu. Ini mencerminkan kekosongan dalam sifat-sifat, ya, masih ada, namun hanya temporer dengan sifat dan kondisi yang mendukungnya bersama. Beberapa sebab dan kondisi yang mendukung perkembangannya, dan sementara ada yang turun, ada yang hilang. Itu semua karena sebab dan kondisi yang timbul dan tenggelam. Hanya keberadaan sementara. Ini berarti kekosongan dalam kondisi yang timbul. Saya kira banyak orang mengerti hal seperti itu. Sederhananya kita ambil contoh, seorang gadis, nah, akan selalu bersifat kayak anak gadis kan. Beberapa waktu kemudian dia akan jadi istri, ya, bahkan jadi ibu dan ibu mertua. Sangat berbeda sifat sekarang dengan ketika ia masih gadis, baik pola pikir maupun perilaku. Waktu gadis mungkin terlalu protektif. Sebagai istri ia harus banyak belajar, dan berbeda lagi waktu kalau ia jadi ibu mertua. Sebagai ibu mertua, pemikirannya, perilakunya berubah lagi. Sebagai wanita sebaya tua, ya, harus memperlakukan misalnya mantu perempuan, dan harus lebih baik daripada anak perempuan sendiri. Kalau tidak, kemungkinan Anda akan kehilangan putra Anda.
Ini kemungkinan terjadi kalau Anda perlakukan mantu perempuan Anda yang tidak baik, dengan cara tidak baik. Nah, anggap mantu ia seperti anak perempuan sendiri. Ia tidak buat hal yang tidak baik atau menyenangkan pada Anda. Ya, nah sehingga artinya dia akan baik, tidak melakukan perbuatan yang tak baik pada Anda sebagai ibu mertuanya. Jadi kemungkinan ada beberapa gesekan bisa terjadi, tapi dengan merubah mindset kita bisa mengubah. Artinya perilaku ya mantu perempuanmu dengan baik dan jangan perlakukan dia dengan buruk, maka dapat memahami ya, jika memahami kekosongan adalah kemunculan yang terkondisi, conditions arising, kita tak banyak menderita keterikatan dalam kehidupan harian kita. Sebagai kesimpulan, everything is the result of the working together of the causes and conditions, and will change over time. This is what conditions arising is empty in nature means. Segala sesuatu adalah hasil kerjasama sebab dan kondisi dan akan berubah seiring waktu. Inilah yang dimaksud dengan kemunculan yang terkondisi, yang kosong secara alami. Oke? Semoga semua makhluk hidup tentram, damai, bahagia di alamnya masing-masing. Amin.